Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam Silimo Katolik tanggal 16 Agustus 2025. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup, bergerak, dan ada. Maka kita serahkan segala hidup kita, tugas pelayanan, dan perutusan kita pada hari ini dengan belajar dari anak-anak kecil yang menurut Yesus mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami terima dan akan terus kami terima. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk hidup dan bertindak sebagaimana anak-anak kecil. Kami mohon kepadamu, bersihkanlah hati dan budi kami, agar tindakan dan perbuatan kami terarah kepada kebaikan. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah anak-anak sebagai model pertobatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita temukan bahwa anak-anak seringkali dipandang rendah oleh orang dewasa. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan, baik oleh orang lain, tetapi juga oleh orang-orang terdekat mereka yang seharusnya menjadi penjaga dan pengayom. Anak-anak sering disalahgunakan dan diperjualbelikan. Anak-anak itu lemah, masih butuh bimbingan dan tuntunan. Namun apa yang dipandang kecil oleh dunia atau masyarakat diangkat oleh Allah dan bahkan dijadikan sebagai model pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Injil hari ini mengisahkan tentang orang banyak yang datang membawa anak-anak kecil kepada Yesus.
Di luar dugaan, para murid justru memarahi orang-orang tersebut karena Petrus dan kawan-kawannya masih menggunakan konsep budaya orang Yahudi bahwa anak-anak dan perempuan adalah kelompok orang yang tidak diperhitungkan dan dianggap rendah. Namun hal yang menarik dari kisah ini adalah kata-kata dan sikap Yesus. Yesus malah mempersilahkan anak-anak datang, bahkan mengatakan bahwa anak-anak kecil adalah yang empunya kerajaan surga. Bagi Yesus, kerajaan surga itu milik semua orang. Allah tidak memandang perbedaan status, jenis kelamin, atau umur. Semua sama di hadapan Allah. Dengan mengatakan demikian, Yesus menjadikan anak-anak sebagai model pertobatan karena mereka polos dan suci di hadapan Allah. Orang-orang yang bertobat dan menjadi anak-anak yang suci serta polos, pewaris kerajaan surga. Perbedaan status dihilangkan Yesus dengan memberkati anak-anak. Dengan sikapnya, Yesus menghapus konsep budaya Yahudi. Apa yang dianggap lemah, rendah, tak berdaya, malah diangkat, ditinggikan, bahkan dijadikan model dan panutan bagi banyak orang. Yesus memiliki pandangan luar biasa tentang anak-anak. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak begitu spesial karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Yesus tidak pernah pilih-pilih siapa yang boleh datang dan menemuinya. Justru sebaliknya, semua orang diundang dan akan diperlakukan sama di hadapannya. Yesus ingin mengasihi dan mencintai siapa saja. Orang tua, orang muda, dan anak-anak diundang untuk dekat dengannya dan menikmati berkat-Nya. Maka ketika para murid melarang anak-anak datang dekat dengannya, Yesus menegur mereka dan meminta supaya anak-anak datang kepadanya untuk memperoleh berkat-Nya. Sikap Yesus ini menjadi pengajaran dan bahkan koreksi bagi banyak orang. Mungkin juga kita yang mempunyai kecenderungan menyepelekan keberadaan anak-anak di tengah-tengah kebersamaan. Sikap dan perhatian Yesus kepada anak-anak menjadi inspirasi, khususnya bagi orang tua, dalam menerima dan memperlakukan anak dalam keluarga. Seringkali kita mendengar kisah anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan cinta dari orang tuanya. Banyak orang tua yang memakai alasan sibuk pekerjaan, sehingga kurang memperhatikan anaknya. Banyak waktu dihabiskan dalam pekerjaan, dan sedikit sekali waktu untuk kebersamaan dengan anak-anak, sehingga anak-anak jauh dari perhatian dan cinta orang tua. Bisa saja orang mengatakan bahwa bekerja keras dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah merupakan ungkapan tanggung jawab dan cintanya kepada keluarga. Akan tetapi, ungkapan cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak-anak melalui kebersamaan dan perjumpaan fisik dari muka ke muka tetap tak tergantikan. Anak adalah anugerah yang amat berharga dari Tuhan. Karena itu jangan sampai karunia yang berharga itu disia-siakan karena terlalu sibuk mengejar dan mengumpulkan kekayaan yang berbentuk materi. Sahabat Silimo Katolik yang terkasih, dalam hidup beriman,
kita senantiasa diajak untuk bertobat. Dalam Injil, Yesus menunjuk model pertobatan yang Allah kehendaki, yakni menjadi anak kecil yang suci dan polos. Maka marilah kita belajar dari anak kecil. Rahmat Tuhan senantiasa menolong kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu mencintai dan menyayangi orang-orang yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami, terutama anak-anak kecil. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berkatilah mereka agar menjadi orang yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh hidup, karya, dan pelayanannya hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari pergi, kita semua diutus. Amin.